Bayangkan Bapak, kita mah gak mimpi-mimpi aja. Mayyahdillah fawwal mutadi wa mayyudlil falan tadidalahu. Terus orang-orang ditalkin itu hakikatnya dapat hidayah dari Allah, Pak. Serugi-ruginya orang. Jangankan orang bodoh, pintar setinggi langit pun, kuasa ilmu, kalau tidak dipertemukan dengan wali yang mursyida, rugi Bapak. Tapi alhamdulillah Bapak, dengan zikir jahar bisa ikut bendera Sayyidina Ali. Dengan zikir hopi bisa ikut bendera Sayyidina Ali. Inilah keuntungan kita Bapak. Udah miskin bisa ikut kelompok Sayyidina Abu Bakar. Udah gak punya ilmu jagoan bisa ikut Sayyidina La ilaha illallah. Berbahagia itu. Di Abah tidak ada seragam pakaian, seragam hanya dalam hati. Inilah hebat. Pertahankan Bapak. Pakai peci boleh, tidak pakai peci boleh, pakai koko boleh. Saya bebas-bebas saja. Ya, kenapa? Karena di Abah seragam iya. Setinggi-tingginya tahu, tolong catat. Seluas-luasnya tahu, sedalam-dalamnya tahu, belum tentu mengerti. Setinggi-tingginya mengerti, seluas-luasnya mengerti, sedalam-dalamnya mengerti, belum tentu merasa. Rasa adalah hebatnya khotaman. Saya sendiri merasakan khotaman. Cek Abah, zikir jahat, zikir kopi, modal pokok, khotaman untungnya. Kisirojin Bah bukan Saipi. Emang ente dikit-dikit Saipinya gagal lagi. Ya, Saipinya gagal. Saipul. Itu Saipul. Olinya sae, bensinnya eta sia. Udah amalkan la ilaha illallah, khataman, manakiban. Sombong banget. Saya nggak makan nasi Pak Yai. Hebat. Lagi mutih, ngabeti makan Indomie 3. Lu ya gak makan nasi benar, sedatif berarti mah enggak, cuma jagung, ubi, bajigur segelas. Itu ngabeti apa nggak batu? Punten Bapak, tugas wakil talkin meluruskan Pak. Kenapa bilang begini karunia? Capek gawe tuh. Tak Bapak. Gus, dikirna ditingkatkan, khotamana ditingkatkan, manakiban. Bahkan ada bahasa begini tentang manakib Pak. Kalau kita ingin kebeli garam, tahu garam lu? Tahu ke garam? Ya, tahu ya. Garam. Pengen kebeli garam, pengen kebeli gula, rajin manakib. Bisa jadi kita ngadain, bisa jadi ikut seperti ini Pak. Hebatnya apa? Seperti Allah berfirman dalam hal puasa, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu. Nah, dalam hal amaliyat thariqah, Abah mah tidak memberatkan. Yang penting amalkan minimal 5 waktu. Yang wajib 165, yang sunnah 1000. Goblok sih ya. Ya. Kadang-kadang yang wajib 3 kali, subuh 3, zuhur, asar, maghrib, isya, pasti masuk surga Pak, pasti. Loh, yakin ya? Man qala la ilaha illallah khalison mukhlison dakhala jannah. Siapapun orangnya, siapapun kan umum Pak. Yang pintar, yang bodoh, yang kaya miskin, yang bandel seperti kita. Kalau zikir pasti masuk. Ngan sadar diri coy, ngantri. Berapa ngantrinya? Bisa jadi 100 miliar. Orang lain udah makan bersama bidadari, lu mau masih gilir jalan kerja. Ngapain? Lagi ngantri kena zikirnya. Walau begitu pasti dah halal. Ini bukan main-main Pak.
Bahagia Bapak, saya bersyukur banget. Ingat si Ahmad Kanji, kenal sama Kanji? Lu kenal di mana lu? Si Ahmad Kanji pernah gini nggak? Dia ngomong lagi ngelamun, gurunya dengar, Pak. Abu Ishak, wah kurang itu payah juga nih. Abu Ishak mag, tuh dipanggil. Ayah naon, ada apa Kanji? Begini guru, saya dengar bahwa Thariqah Syekh Abdul Qadir saat ini banyak disukai orang. Terus gimana? Ditanya oleh gurunya, Kanji, kamu tahu nggak Syekh Abdul Qadir? Namanya tahu, tapi nggak tahu yang lainnya. Syekh Abdul Qadir itu diberikan 12 sifat. Bukan sifat mata, goblok sih ya. 12 sifat kemuliaan, coy. Diberikan kepada Syekh Abdul. Andaikan jin, manusia, malaikat, lautan, air, semua jadikan tinta, pohon-pohonan jadi kalam, tidak akan bisa untuk mencatat kehebatan kemuliaan Syekh Abdul. Akhirnya apa ngomengnya? Ngomeng apa ngomong? Ngemeng. Boleh ajarin gua Pak? Boleh Pak. Nah kita kan bukan lagi ngaji, lagi serius aja nih Pak ya. Akhirnya apa sahabat kaji? Ya Allah ya Rabb, jangan matikan saya kalau belum ketemu Thariqah Syekh Abdul. Bayangkan Bapak, kita mah gak mimpi-mimpi aja. Mayyahdillah fawwal mutadi wa mayyudlil falan tadidalahu. Terus orang-orang ditalkin itu hakikatnya dapat hidayah dari Allah Pak. Serugi-ruginya orang. Jangankan orang bodoh, pintar setinggi langit pun, kuasa ilmu, kalau tidak dipertemukan dengan wali yang mursyida, rugi Bapak. Amin. Lu tegang bener kayaknya nih. Lapar gak? Jujur sama gue, lapar gak? Lapar gak? Udah tutup aja. Muka-muka nasi semua ini kayak muka gua sama. Lu gak bakal nemu wakil takir kayak gua, gak bakal. Makanya doain gua biar panjang umur gua. Segini gua galaknya, galak seneng gua mah daripada wakil takir mulu kayak gua dong. Asik gak? Asik. Jangankan di sini Ustaz Latif, di Suralaya gua jeger-jeger aja. Lu kemarin ke Suralaya enggak? 10.000 tambah 10.000 berapa? Salah, 20 duit goblok sih ya. Ini kan banyolan Bapak. Lu jarang nonton YouTube lah. Egi 10.000 tambah 10.000 seberapa? 20 Bapak. 20 naon? Duit. Tapi bermanfaat. Amin. Akhirnya ridho gurunya berjalan Bapak. Berjalannya bukan sekilo 2 kilo, mungkin harian Bapak. Suatu saat beliau ketemu sungai Cai Walungan, anggap di Jakarta Cili. Kalau kita jalan jauh ketemu air, wudhu, sholat apa cuci kaki? Buruan lu jawab. Ente jalan kiloan meter, wudhu, sholat sunat apa cuci kaki doang? Cuci kaki doang sedatif. Ini mah gak wudhu Bapak. Habis wudhu sholat mut syukril. Nah berapa rakaat? Gue udah tahu lah. Udah. Namanya orang habis sholat, posisi beliau sedang puasa Bapak. Emang kita Si Ahmad Kanji itu kerjanya sholat puasa. Kalau kita tidur makan tidur. Tapi masuk sur. Amin. Kerjanya gegares tapi masuk sur. Beres sholat, kena orang puasa itu kan ngantuk Bapak. Betul ya? Karena kemarin Ramadan banyakan tidur, banyakan zikir, banyakan khotmul Quran, banyakan tidur. Memang tidurnya orang puasa ibadah Pak. Ini bukan main-main ibadah. Ini bukan hoak. Tidurnya orang puasa bantuin gua dong. Ibadah. Diamnya tas, pahalanya dilipat, dosanya
ada istisna, kecuali yang tidurnya ibadah itu kalau bapak punya istri sudah ngasih uang belanja, goblok sih ya. Berarti bukan goblok marah saya mah, goblok CS-an. Ah, jangan silakan viralkan biar tahu bahwa goblok itu di surga gak benar. Di surga tidak ada aing, tidak ada gua, tidak ada saya, yang ada anak ente. Termasuk ikhwan akhwat, itu gelar ahli surga Bapak. Amin. Pengen masuk surga, masuk neraka. Syaratnya mati dulu sekarang. Alhamdulillah. Nah, udah kita terusin cerita puasa tadi ya. Cerita Syamat kan, dia mimpi Bapak, dibilang mimpi bukan mimpi, dibilang mimpi ya mimpi. Datanglah Syekh Abdul Qadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini anakku, diberikanlah mahkota merah, bukan merah putih. Tadi diperalin lagi le, mahkota bukan merah, asik. Dan sorban hijau. Pas bangun ada. Kira-kira Bapak kita nih kalau mimpi punya duit 1 juta, pagi-paginya ada nggak di dompet? Kadang-kadang udah nggak ada duitnya, kopi juga habis, rokok. Lu pada ngerokok nggak ya? Haram di sini ngerokok, gua tabok. Tapi di luar, lah itu kan kecil lebaran saudaranya kan bilang, cuma orang kaget Pak, loh, kok tiba-tiba kamu ngerokok di masjid haram, tapi di luar, yuk bareng-bareng sama gua. Lah kan Bapak, kita harus tahu lah Iwan ini, pakai zikir mah capek Pak, itu kuntilanak Pak, baca ayat kursi nggak kabur, benar? Lu yang kabur apa kuntilanaknya? Ada kuntilanak, lu baca kursi, lu yang kabur kuntilanaknya. Tapi dengan rokok, kok ngisap rokok, itu setan, gak usah pakai jampe. Loh kenapa Pak Yai? Setan dibuat dari api. Ketika Bapak ngerokok, ada asap, pasti ada api. Anak setan menggoda Bapak, jangan ke tamannya. Kenapa? Kena ente sedang megangin, berarti cek. Lah kita mah jujur aja, capek ngehurumin rokok mah jangan. Apa yang depan gua rokok diramah-ramin. Ihfad lisanaka antaqula fatabtali innal balaa mewaktu tuh. Sering ngerokok mah kan minimal gak ngomongin orang mulu. Coba ya. Makanya bulan puasa daripada ngomongin orang lebih baik molor. Itu rahasia aja Ustaz Latif. Ngaji kagak bisa, zikir lemas. Nah, ya perut lapar, ya udah molor aja. Tapi ibadah Bapak. Ibadah. Bangunlah Syekh Abdul Qadir, sahabat kaji ada Pak. Laporan Pak ke gurunya. Jadi nggak ketemu Syekh Abdul Qadir beliau? Nggak jadi. Ke Baghdad, balik lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Ada apa kaji? Katanya mau ke. Iya begini. Cerita tadi. Bangun tidur, saya ada mahkota merah, sorban hijau. Apa kata gurunya? Kamu diangkat rijal Allah, tentara Allah, adalah seorang wali Allah. Nah, apa itu mahkota merah? Apa itu sorban? Zikir jahar, zikir beres dah. Aku lah gue. Lah ini nyata Bapak. Beliau ditalkin secara syariat sorban hijau mah itu talkin sebetulnya. Cuma cara talkin secara berbeda dengan yang ditalkin para wakil. Nah ini dengan kalimat contoh di bulan Safar banyak orang kena tahun dengan makan rumput-rumputan dan air di madrasah bisa menyembuhkan penyakit. Ada di mana tuh? Di Mankoba. Apa rerumputan? Apa air? Zikir jahar, zikir beres. Pak Yai, saya zikir rajin, zikir jaharnya getol, kopinya bau sampai kok masih miskin? Apa urusannya sama gua? Ini kadang-kadang brengsek ini.
Pak Yai zikir saya ditambahin, udah terus khotaman, udah menakibat rajin. Kok miskin? Saya tanya, ngajar? Enggak. Tani? Enggak. Kerjanya apa? Ya Latif, modar sih ya. Pantasir pilar, bertebaran, ikhtiar, usaha. Yang dagang, yang ngajar, yang bisnis, ayo. Lah ini mah, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Siketip. Sombong banget sih ya. Tidak hina Pak. La yadhillu man walait wala ya'izu man alait. Jangan kau takut dihinakan manusia kalau Allah muliakan. Jangan kau bangga dimuliakan manusia kalau Allah hinakan. Ini jampe kesirat. Silakan Anda benci gua, nanti di akhirat gua arah lu. Istilah gua ada di akhirat. Gua udah capek dimusuhin aja. Kapan baiknya sama gua? Ngomong gua diam dianggap mau mati. Saudara-saudara, ikhwan, mari kita takut. Dianggap mau mati. Gua kencang, galak, jadi gak ada benernya. Memang kalau udah penyakit hati susah Pak. Tahu nggak? Bapak dan anak bawa kuda. Kudanya gede enggak, kecil enggak. Ditaikin bapak, anaknya domelin. Goblok tuh bapak, anaknya suruh nuntun kuda. Turun bapaknya, yang naik anaknya. Goblok tuh anak, orang tuanya suruh nuntun. Kan gak ada yang bener. Ditaikin berdua. Anak-anak sama bapak goblok tuh. Kuda kecil taikin. Akhirnya turun lagi Ji. Dipanggul tuh kuda. Goblok tuh bapak anak, bukan ditaikin. Dipanggul. Nyari kali Ciliwung Pak. Dilempar. Jadi susah. Makanya ketika ngadepin orang hatut tidak ada beresnya. Ini para ikhwan. Ketika ada orang tidak suka zikir, udah diamin aja. Kita zikir, diomongin, kagak zikir, tumben. Zikirnya cuma gini doh. Belok, ini tumben tuh Ustaz Latif. Padahal dua-duanya wah benar, gini juga benar. Nah, ini mah tumben tuh, gak ada yang khotaman, biasa aja. Ya Latif, ya Latif. Duh, ngalamin saya Pak. Saya pernah 40 subuh khotaman tanpa diperintah. Emang lu ijazah mulu ngerjain kagak? Pak Yai minta riado. Sial. Ustaz Latif nih minta riado, mandi 40 malam. Siap. Baru seminggu Pak Yai kesiangan. Itu berani laporan kurang ajar sama gua. Pak Yai punten Bapak, inilah Pak itu sudah ditarget Pak. Kena saking senangnya itu doa dari Abah itu. Belum ngerti Robi itu Pak Yai belum itu. Pokoknya habis subuh itu ya, daripada kopi belum ada, sarapan belum ada, kan kita khotaman Pak. Cuma kelebihan kisirat satu, pakai speaker. Kenapa? Gua kan habis jalan lurah kalah. Kan belum pernah jalan lurah gua ini. Kalah. Kan orang kalah mah kan jengkel aja Pak. Gua zikir boyong dari zikir subuh khotaman 40 hari. Sampai ada orang bilang itu mah Ustaz di belakang mah doanya cuma segitu doang itu. Segitu doang. Gak tahu ya Latif sama ya hasbunallah katanya. Biarin gak, tapi alhamdulillah Pak. Saya merasakan, saya gak mau jarkoni. Hebatnya khotaman, saya sendiri merasakan khotaman. Cek Abah, zikir jahat, zikir kopi, modal pokok, khotaman untungnya. Sendiri boleh, jamaah dimanapun, cuma banyak yang dilanggar oleh kita. Perintah Abah pertama khotaman itu Senin sore, Kemis sore. Ini perintah Abah. Dan sekarang rabenya maghrib, isya, khotaman tahap. Khotaman. Kenapa Senin dan Kemis guys? Senin sunnah Rasulullah puasa. Anda sedang puasa Senin, habis asar khotaman. Anda puasa Kemis, habis asar malam Jumatnya. Hai bapak-bapak, sunnah. Aki-aki goblok sih ya. Aki-aki malam Jumat sun. Kena aki-aki mah mainnya seminggu sekali. Emang Ustaz Latif tiap malam lah. Ini yang perintah pokok coy. Bagaimana Pak Sirot? Saya nggak bisa. Di motor boleh, di mobil boleh, boleh Bapak. Saya sering jadwal saya di Cilegon malam Jumat Pak. Saya berangkat habis asar, nggak mungkin khotaman dulu di mobil. Boleh 3 kali sholawatnya, boleh sebut, tergantung suka-suka kita Pak.
Cuma kalau naik motor ketika tawadhu lu berhenti dulu lu. La ilaha illa anta subhanaka sayyidina masub. Nabrak nih. Mampir dulu dan mampir dulu. Ilahi udah. Ilahi. Nah, karak hidupin ngeng. Ya lah tidak. Lu tawadhu sambil jalan. Lu nabrak orang lu. Boleh Bapak ya. Khotaman itu boleh, yang penting adab, punya wudu. Tolong mulai besok Pak ya. 3 kali boleh, 10 kali. Jangan alasan saya kerja, dan jangan dikodo. Kenapa kamu maghrib? Ngodo asar. Yang nyuruh siapa? Goblok siapa? Maghrib, kenapa maghrib khotaman? Berdasarkan hadis Nabi, barang siapa umatku sholat isya dengan wudu maghrib, itu sama dengan dari isya sampai subuh. Kalau nungguin isya kan lama coy. Gini baru khotaman makan enak. 10 menit ke isya, ba'diyah durisa, berarti Anda sholat isya dengan wudu. Itu abah mah hebat Pak. Cuma kadang-kadang bikin kejengkel kalau zikir maghrib Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba zikir isya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pengen apa? Pengen buru makan. Mayoritas ikhwan di Jakarta termasuk di Banten, kalau isya nggak ada la ilaha illallah, nggak ada berarti la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha sayyiduna Rabbi Yasin. Ini adat yang kurang bagus Pak, tradisi dulu. Sok bangga ada zikir isya lambat, khotaman pasti cepat. Sok diulang malam ini dirubah lu. Gua dengar, gua laporin sama Abah Anom. Brengsek lu sedatif dan apa. Ini nyata Bapak. Dulu ini cerita lucu nih ya. Bukan setiap Jakarta kan favoritnya CS saya dengan almarhum tuh. Ya, almarhum majalah Wakil Talqin. Jadi di Bintaro itu di Maharta panggil wakilnya 2. Ya, wakil talqinnya 2. Karena Iwan belum ngetren kayak beginilah. Kalau maghrib bilang imamin dia. Kira dia kereta rangkas. La ilaha illallah. Kalau gua mah kereta Argolau, goblok sih ya. Isa Kisirot. Itu khotaman 5 menit beres. Zikir 2 menit beres. Nah. Kadang-kadang gua nyesal juga, Pak. Nyesal sekarang ini. Gua taubat sekarang. Abah, mohon maaf. Kenapa? Kena itu tadi. Kalau yang lambat, kisironya cepat. Gak apa? Kena pengen buru-buru, di meja udah bau semur jengkol. Bener gak? Lo kalau mau nyuguhin gua nih, sedikit aja. Ikan asin, jengkol, sayur asem. Tapi jangan lupa, yang lainnya ada. Lu jengkol doang sama gua bebek. Mentang-mentang gua doyan ikan asin semua. Ikan asinnya ada, sambal terasinya ada, jengkolnya ada, sayur asamnya ada, dan DLL. Tahu DLL? Dan lain-lain. Semur. Dah. Ini pakai kehebatan kalimat la ilaha illallah. Banyak di mankobah kadang-kadang kita lupa, Bapak. Seorang fasik selamat gara-gara mabah kepada Syekh Abdul Qadir. La sholah, wala siam, wala zakah. Puasa enggak, sholat enggak, zikir apalagi, tukang bobok, tukang. Tapi dia mahabbah kepada Syekh Abdul Qadir. Dipertanggungjawabkan ketika ditanya oleh Munkar Nakir, man rabbuka Abdul Qadir. Wa man nabiyuka Abdul Qadir. Itu Malik bingung. Munkar, kar. Ada pakir. Kan CSN goblok sih ya. Si Munkar dan kar yakir. Lu dengar gak? Dengar kar. Gimana? Merebuka Abdul, Muhammad Nabiuka Abdul, semua jawabnya Abdul. Selamat Bapak. Apalagi kita Pak. Kita bertemu yang asli mursidul kamil mukamil. Ya. Bahagia. Jangan bangga dengan ilmu. Apalagi gak punya ilmu. Jangan bangga dengan harta, apalagi banyak. Hei, lu mau makan mu?
Lo tegang banget sih. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana. Kelihatannya biasa-biasa, ini makom majlis luar biasa Bapak. Tidak ada majlis pengajian harus punya wudu, tidak boleh ngomong, tidak boleh makan, harus Di mana tuh? Ini. Syekh Abdul Qadir berkata, iza quri'a mana. Hai ikutin gua. Iza quri'a mana kibi wa ana ha. Di mana dibaca manqobaku, aku hadir. Ini Pak, manakib ini barang langka Bapak. Dan barang terbahal terus terang. Kiai mana, ustaz mana, ajaran mana yang tidak melaksanakan. Cuma sayangnya manakibnya kalau panennya bagus. Anaknya dapat pangkatnya istrinya ya Pak, lambah gak lambah manakiban. Syukur dalam thariqah bukan dapat nikmat ketika denyut jantung kita. Tuh Pak, ini hebatnya. Iza zakartani, kebanyakan syukur itu kalau hasilnya memuaskan, alhamdulillah. Makanya Pak, manusia sekarang nih lebih-lebih ibu-ibu itu alhamdulillah ada 3 Pak. Ibu-ibu di Banten, bukan di Jakarta, enggak Jakarta. Kalau kesama kebetulan aja. Dikasih 1 juta, alhamdulillah. Sama suaminya, udah alhamdulillah, dicium. 500.000, alhamdulillah, tapi tidak nyium Pak. Kalau 50.000, alham. Kurang ajar ibu ini. 1 juta mah, alhamdulillah, papa. 1.500.000 cium tangan tapi jangan nyium bibir. Alhamdulillah. Giliran 50.000, alham. Gak sampai. Maka Anda harus sadar kalau perempuan lebih hebat daripada laki, harus sadar. Loh, Adam keluar dari surga gara-gara siapa? Hawa. Berarti kalau ente takut sama bini, bukan pengecut, memang nasib lu emang takut. Gaya mana kita sama bini mah Pak cebokin anak ya. Di Banten. Karena sejarahnya Bapak, ketika pertemuan Adam dan Hawa di Jabal Rahmah. Jabalun artinya gunung, Rahmah kasih. Kalau bahasa Ustadz Labisbah, CLBK. Non CLBK. Cinta lama. Yakin nggak cinta lama bersemi kembali? 100 tahun coy misah. Makan berdua, minum, tiba-tiba misah alam dunia. Jaraknya ribuan kilo, misalnya 100 tahun Bapak. Tapi Adam hebatnya, selama 100 tahun bukan nangis saja, dia taubat, Rabbana ya Rabb zalamna anfu wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. 100 tahun Bapak batalako Adam. Dan setelah ketemu kemudian Adam ditalkin. Tapi sebelum ditalkin, datang Jibril dulu. Hai Adam, lehermu ada jakunnya sekarang. Hai Hawa, kau keluar darah. Apa itu darah? Inilah peleburan dosa. Kau pernah makan getahnya buah kol. Kenapa Adam pernah nelan buah untung Bapak. Yang kena getahnya Hawa. Lamun Adam yang kena getahnya, berarti lu tiap bulan pakai sop. Lu ngerti nggak? Ini bukan kodrat coy. Kenapa dulu Adam di surga gak ada ginian, di surga gak ada rata. Di surga jangan diharap ada toilet, gak ada. Jangankan men, kencing juga. Tapi kenapa ketika di Jabal Rahmah ketemu itu Hawa berdarah? Datanglah Jibril dijelaskan, itu Hawa penebusan dosa gara-gara pernah nelan getah
Nah akhirnya kita bersyukur, alhamdulillah Allah. Andaikan Adam yang kena getahnya, berarti saya dan Ustaz Latif tiap bulan datang terpaksa beli softtek. Lu nggak, wah gak sayang sama bini, harus tahu BH harus hafal, softtek harus hafal. Itu kewajiban suami pak. Jangan indah bini BH udah 7 tahun gak ganti-ganti. Hianat lu, celana udah pada roek. Kan pernah kejadian bapak. Ini ilmu nih. Ada orang melet anaknya, kenamanya. Dengerin nih. Melet anaknya kenapa? Gara-gara salah syarat. Syaratnya kudu pakai celana dalam anaknya. Yang diambil celana dalam emaknya. Diwiri itu setelah tip. Yang gila anaknya apa emaknya? Emaknya. Makanya seorang suami harus hafal celana dalam istri. Mama udah bersobek. Siapa yang ngebolongin? Lu. Lah rumah tangga sakinah mawaddah gimana? BH udah kancingnya beda, udah nyingset, udah pada robek-robek. Tiap bulan kasih mama buat belanja 10 juta. Paham ya? Jadi ini sedikit penjelasan saja. Itulah kehebatan la ilaha illallah. Nah, jadi qadir anak sabar, dua kaitan ini gak boleh bisa. Kalau anda pisahkan zikir jahar, zikir kopi, berarti kita makan minum, makan tidak pernah minum. Kenapa? Bimana makan? Karena makan pasti ada waktunya, minum ini kapanpun boleh. Zikir jahar hanya kewajiban diamalkan ba'da sholat 5, habis duha, sunnah, habis tahajud. Kenapa habis 2 sampai 2000? Kenapa habis untuk kodok barangkali? Nah, ketika yang wajib banyak kekurangan bapak. Ya, paham? Kenapa banyak puasa sunnah bapak? Puasa Ramadan cuma 3 barangkali. Mudah-mudahan ketika Ramadan banyak kekurangan-kekurangan. Karena Ramadan kita puasanya hanya tidur dan buka. Betul pak? Puasa kita mah nungguin. Puasa kita nungguin apa? Maghrib. Imam Syafi'i, kenal Imam Syafi'i? Kagak lo, gua juga kagak. Imam Syafi'i selama bulan Ramadan khatam Quran 60 kali. Angkat tangan yang dapat 5 kali kemarin, angkat tangan. 1 kali. Yang kagak, yang itu. Gak apa-apa bapak. Bagaimana Pak Yai? Udah, kan kita ada khotaman. Ya, boleh Pak, enak tuh berita apa itu. Jangan sampai Ramadan itu lemas. Habis subuh khotaman boleh, habis 2 khotaman boleh, habis zuhur boleh. Karena kita gak bisa khotbul Qur. Kalau usah latih bisa. Yang bisa aja kadang penyakitnya mah. Hei, jawab. Alas, setan di bulan Ramadan dilepas apa diikat? Yang kompak dong. Setan di bulan Ramadan diikat apa dilepas? Supaya jangan goda manu. Itu hadisnya ada pak. Awal Ramadan setan diikat, neraka ditutup, surga dibuka semuanya. Ampunan dibuka semuanya. Pahala lipat gandakan semuanya. Tapi kenapa yang bahasa Ramadan pengendalian hawa nafsu, yang doyan bala-bala setan apa kita? Ente buka maghrib di meja bala-bala 1 apa sepiring? Lontong, sepiring, kolak, es kelapa, teh manis, kopi, rokok. Bayangin, sampai lupa baca doa. Allahumma lakasum wabika wa'al. Itu sholat maghrib pak. Pernah anda dur maghrib buka korma langsung sholat? Kayaknya belum. Maka lo anak yang nanya, Pak maghrib, Allah juga tahu bapak habis buka. Allah juga itu haji sholat maghrib. Habis sholat seger lagi pak. Padahal setan kata setan, gua lagi, gua yang disalahin.
Andaikan setan gak diikat, gak ada yang puasa loh. Setan diikat aja, dibebas tugaskan, jangan goda umatku. As-saumuli wa ana ajibi. Ini tidak ada ibadah yang lain Pak kecuali puasa. Aku yang nilai, aku kepala. Jangan coba tes setan, gua tabok kata Allah. Tapi nyatanya yang doyan cimol kita, cireng, gehu. Pernah buka alma korma 3 pernah. Cuma tolong kormanya jangan sekilo 20.000, pahit Bapak. Beli kormanya korma Nabi ajiwa sekilonya 400.000, mahal. Memang mahal Pak, belinya jangan sekilo coy, seon. Lu kan harus belajar ilmu jawara. Saya beli pakai cuma seon, bagus. Barang siapa yang sering buka dengan korma saudara sorbaku, orang itu mendapat sabda kiamat, dicerdaskan, dilancarkan ketika sakaratul maut. Apa mulai hari ini beli korma adwa, jangan lupa bagi gua. Loh, hamburger, es krim sama korma mahalan ama kan sama Pak ya. Itu diabetes, maaf Pak, umur saya 37. Lu percaya nggak sama gua? Saya jujur Pak, sering tes dokter. Gimana dok? Pak Yai ini alhamdulillah sehat, gulanya sehat, paru-parunya sehat, jantungnya sehat, semuanya sehat, semuanya gerak, yang atas gerak, yang bawah gerak Pak. Emang lo atas gini yang bawah, lu paham nggak? Sombong lo, muka kuku Bima semuanya ini. Lah, lu punya bini gak bisa gitu ngapain? Telur bebek. Gua tahu semua. Malam Jumat ke dokter, minum Nerobion, timun sama kopi, makan timunnya atau minum kopinya, timunnya pegangin. Ini halal Rasulullah Bapak, dilakukan oleh Abah. Tajil itu Bapak bukan makanan. Takjil itu menyegerakan buka dengan makan makanan. Paham? Ketika Bapak di jalan, kebetulan air nggak ada, permen, korma, kan wajib buka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa nungguin aja? Nah, akhirnya Bapak karena harus tajil, bukalah dengan ujung baju. Ayo baca doa, Allahumma lakasumdu wa bika amantu birahmatika. Jangan pakai wa ala rizkika. Wa ala rizkika kalau kita buka di rumah, goblok ya. Iya bukannya ujung baju. Allahumma lakasumtu wa bika amantu birahmatika. Ini namanya takjil. Ini mah udah ketahuan, udah maghrib, channel TV ada 10. RCTI Allahu Akbar, pindahin RCTP. Kapan bukanya coy? Laisa min ummati, lain umatku kata Nabi. Bila sudah yakin masuk buka puasa, mengulur-ngulur. Hatta di jalan pun gak ada makanan, boleh dengan cuma doanya beda. Kalau di rumah wa ala rizkika, aftar itu aku makan coy. Putur itu makanan aku makan. Lalu ini yang dimakan apa? Sorban lu makan. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika. Jangan pakai wa ala rizkika guys. Allahumma lakasumtu, tapi jangan pakai gaya. Wa bika aman birahmatika ya. Hatta pakai air ludah boleh. Boleh Pak. Allahumma lakasumtu wa bika. Lah kan air nggak ada, apa mau bayar ketek lo? Ini ilmu fikih perlu Bapak. Toriko tanpa syariat jindikun, syariat tanpa toriko pasikun. Gak ada ini. Awas perlu. Hei, jawab. Dalam ludah batal nggak? Benar.
Lu nggak kompak lu. Lu puasa kan ngeludah mulu lu. Karena di dalam kan capek, telan. Batal gak? Enggak. Kalau keluar batal. Dikumpulin. Nih, air ludah. Batal gak? Enggak. Sebelah lu muntah. Ini Pak ilmu fikih Bapak. Alangkah bahagianya kita Pak, nikmat Pak. Makanya jangan tegang, puasa itu tegang Pak. Meludah, keluar lagi capek. Imam sholat, ketika imam meludahnya jangan ke depan, ke pinggir. Ketika jadi makmum jangan coba-coba ke kanan. Bangsat tuh bangsat. Ini ilmu sedatif. Kan bulan puasa banyak air ludah, kan gak bisa bacaan. Jadi makmum. Aduh, kemana gua nyudah? Ke kiri, kena. Kira-kira yang sebelah ngamuk gak Pak? Orang puasa kan mulutnya bau Pak. Kata dia, awas gua hajar lo kalau makmum ke depan. Nah, gitu. Kalau imam ke kiri. Paham? Nah, ini Pak ilmu dikit ya. Ini berapa sih? Tenang. Urusan gua, lu pulang-pulang aja. Yang jelas Ustaz Latif udah siapin kan? Kasih kapalnya, uga makan udah, ngerokok udah, tinggal gua pulang. Alhamdulillah. Amin. Ya Rabbal. Jadi bahagia Bapak, saya sangat bahagia. Ini rahasia kelebihan dari Abah. Di antaranya saya kenal Bapak. Saya gak kenal Ustaz lagi. Inilah satu tanda. Mudah-mudahan kita yuhsarul mar'u ma'aman ahaba, akan dikumpulkan dengan siapa yang kita cintai. Kenal Abu Bakar, kenal Umar, kenal Utsman, kenal Ali, sama saya juga kenal. Kanjeng Nabi Muhammad SAW bawa bendera Bapak. Ketika dikumpulkan manusia miliaran di mana uryanan dalam keadaan telanjang Bapak, gak ada yang pakai baju. Cuma hebatnya di padang mahsyar, walaupun bugil Pak, gak ada tengok kanan tengok kiri, gak ada. Bahaya, direndengin. Ih, gede amat tuh. Enggak. Lu ngerti enggak? Di sana itu gak ada pakai telanjang semua, ketinggian matahari Bapak. Masya Allah Bapak. Itu keringat semuanya jadi siksa Bapak. Dan manusia laki perempuan semuanya bu. Kalau di dunia bugil barang Pak, kira-kira lu nengok gak? Di dunia ini yang mancung, yang pesek Pak pendek ya. Iya. Ngerti gak lu? Di sana dalam tidak ingat Pak. Disitulah Sayyidina Abu Bakar bawa bendera, Umar bawa bendera, Sayyidina Utsman bawa bendera, dan siapa pengikut yang empat ini? Perlu saya jelaskan? Yang ikut bendera Sayyidina Abu Bakar ini, mereka yang punya hartanya digunakan untuk perjuangan agama. Ada zaman now? Gak ada. Kayak Abu Bakar kepada Kanjeng, tuh semuanya gak ada, gak bisa ikut kita. Yang kedua, pejabat yang adil seperti Umar bin. Yang ketiga, hafiz Quran, hafal dengan isinya semua, gak bisa ikut. Kita sholatnya juga kuliah sama kulhu, gak masuk. Yang terakhir, berjuang bela agama Allah di medan perang, gak bisa. Tapi alhamdulillah Bapak, dengan zikir jahar bisa ikut bendera Sayyidina Ali. Dengan zikir hopi bisa ikut bendera Sayyidina Ali. Inilah keuntungan kita Bapak. Udah miskin bisa ikut kelompok Sayyidina Abu Bakar. Udah gak punya ilmu jagoan bisa ikut Sayyidina La ilaha illallah. Ini apa Pak? Mik. Udah pada pintar sekarang. Ini apa? Zikir hopi. Nih, saya bahkan ngajarin pintar Bapak. Biar galak lumayan lah. Biar galak, tapi ya kadenge didenge. Ya, lu tengireang-yang. Ini Bapak. Ini orang soleh ya. Jadi orang soleh itu ya memang terjadi ukuran. Ada santri punya istri. Anggaplah Bapak lah. Bapak santri kan? Iya gitu. Kan santrinya pemalu Bapak. Tidur sama istrinya itu kalau dikasih sama bini, nggak diajakan nggak mau. Emang lo menyerobot aja.
Kalau kita mah bising, dia rumah berendeng. Yang satu tiap hari berantem bapak. Wih, tapi tiap pagi mandinya basah melulu. Ngerti gak lu? Tiap malam berantem, piring pecah. Tiap pagi keramas. Ngerti kan? Yang sebelah pak, sunyi. Malam gak pernah berantem, pagi-pagi juga gak pernah mandi. Istrinya nanya, perasaan lu malam berantem? Iya. Loh, kok habis berantem ke keramas? Pengen tahu gak resepnya? Bikin suami ngambek. Apa katanya? Ada ibu-ibu gak di bawah ini? Ya, ibu-ibu dengerin. Ya, supaya suaminya happy terus. Berantem pak. Jawab tuh istrinya itu, kan suaminya kan santri pak. Suami saya emang gak pernah marah. Dingin kayak lu, tau dingin. Dingin. Dicoba juga dingin. Gampang. Kamu bikin sayur asam, kasih gula apa, garam dan semata. Dan harapan supaya asin. Kok ngerti lu? Nanti kamu kan diomelin tuh sama suami kamu. Nanti kamu seperti pengantin baru. Yes, siap. Dimakan pak. Itu pas sayur di apa ringkok, bukan pakai sendok, diuyup pak. Udah beres makan ngomong, ibu pengen dimarahin pak. Karena ada harapan ntar malam main bol, total football lagi, gaya kodok gaya apa ntar malam. Harapan bininya ini mah ditanya, ibu, iya pak, ibu beli garamnya di mana sih? Emang kenapa? Pengen dimarahin dia pak di sini, di Pak Udin. Oh begini bu ya, besok mah janganlah. Kenapa? Garam di Pak Udin mah keasinan. Itu orang soleh. Kalau kita membuat enggak pak, nih kita bini bikin sablak kurang garam, goblok, betul gak? Maafin kopi pahit benar. Benar. Adalah seorang aki-aki. Ini ada aki-aki nggak di sini? Nih aki-aki yang soleh. Aki-aki yang soleh lagi nih. Tadi mas santri yang soleh. Aki-aki yang soleh pak, ke pasar beli ikan japu. Tahu ikan japu? Lu tahu nggak lo? Tak japu. Yang goreng nenek-nenek. Nenek kan pakai bambu. Itu kenceng, minyaknya kepanasan. Digoreng jadi angus. Tuh tutung. Mau dibuang ikannya nggak ada lagi. Dibuang tutung. Kalau tutung berarti keras. Dicubit gak bisa, digigit kagak bisa. Kena aki-aki soleh itu gak digigit, gak dicubit, tapi dilamotin. Gak marah. Habis 2 piring udah ngerokok depan kayak gua ngerokok. Cucunya pengen makan bapak. Cucunya pengen makan. Tuh ambil. Mana ikannya? Di meja. Baru digigit ngomong cucu, kok ikannya anyep? Si kakeknya dengar. Yang benar dijawab, sama gua dilamotin. Ada zaman sekarang begitu pak. Ini kan akhlak pak. Baiti jannati. Jujur bapak, andaikan kita tidak punya istri, maaf. Mudah-mudahan yang belum berurusan nyari, yang sudah terusin. Kesian duda dan bujangan, dia tidur sendiri bangun berdua. Lu nggak tinggal? Duda dan bujangan kesian tidur sendiri. Apa kan? Nah, ketika Ramadan kemarin jujur oleh bapak jawab, siapa yang masak untuk buka? Ibu jawab, dia pasti ibu. Siapa yang bangunin sahur? Ibu. Saya yang masakin sahur, ibu tuh. Pak, bulan puasa kemarin. Takbir gak kemarin? Takbiran sampai subuh? Enggak. Nah, setan udah dilepas pak. Jadi nyari setan boleh malam takbiran. Kenapa gak sampai subuh? Sampai subuh setan dilepas. Setan gua lagi ya. Ini bapak ya. Inilah manusia. Lihat malam terakhirnya bapak.
Bagaimana bahagianya kita awal Ramadan sampai nunggu keputusan, nggak tenang. Coba. Tapi kenapa ketika malam takbiran dalam hadis sahih, barang siapa menghidupkan dengan zikir, sholawat, ibadah-ibadah, doa di malam Idul Fitri tidak akan dimatikan. Tapi kenapa malam takbiran bukan takbir seperti orang Allahu Akbar tidur bangun-bangun subuh? Nah, Bapak, karena ada kata setan gua lagi yang itu masih mending lah, Pak. Ya. Tapi tolong ya buat lebaran haji, Pak ya. Idul Fitri, Idul Adha sama dengan caranya gampang, kita baca Yasin boleh dari Isya sampai subuh, takbir boleh dengan istri boleh, Pak, di rumah, di masjid boleh, di musola boleh, di jalan kan ada takbir ke di rumah kita berdua, anak suruh takbir keliling, kita berdua sama mama sama istri kita beresin meja, persiapan besok lebaran Ramadan, kita duduk di kursi sambil megang rokok. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Istri ngejawab, la ilaha illallah, Allah. Pernah, Bapak pernah? Saya juga belum. Takbir gaul muqayyad, Bapak, dimanapun boleh, sambil duduk boleh, sambil sila boleh. Dari kapan? Idul Adha. Saya mau nanya, minal aidin wal faizin artinya apa? Jawab. Tuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir. Salah tapi benar, Bapak. Salah tapi aid itu kembali orang-orang yang latihan, soimin, soimat, sesuatu aid faiz bahagia menang. Tapi kenapa di Indonesia dinamain mohon maaf? Maaf itu aid apa? Apun. Tuh, salah tapi salah tapi dari zaman Ki Benen sampai zaman Ki Benun, minal aidin wal faizin, mohon maaf. Itu kayak juga sama lagi goblok gitu. Gua baru sadar kemarin, Pak. Loh, minal aidin wal faizin kok artinya mohon maaf? Jangan aneh, Bapak. Yang sudah ke Mekah, Ustaz Latif sudah. Di Mekah ada sepeda Adam di Jeddah. Yang ngarang orang siapa? Orang Indonesia, Bapak. Saya lihat, saya berpikir, emang Adam punya sepeda? Hei, zaman Adam udah ada sepeda belum? Tapi belum ada zaman Adam mah. Tapi dinamain sepeda. Saya manusia paling penasaran, Pak. Ini paling antik nih. Kalau yang lain mah nggak aneh lah. Adam ada sepeda berapa ribu tahun, Pak. Rupanya bukan sepeda Nabi Adam, orang India. Kan India mah jalan laut, Pak. Dari Jeddah naik sepeda. Saking besarnya, kena yang naik yang gede, Pak, orang India mah. Palanya gede, tangannya, kakinya, itunya. Kurang kompak lu. Sepedanya gede, Pak. Andai kan saya berdiri, Pak, masih tinggian, Pak. Rodanya, Pak. Lu pernah lihat belum kemasan? Udah ke Mekah belum? Nah, nanti jalan-jalan ke Jeddah, di situ ada makamnya Siti Anyir ya. Udah kesana belum? Belum. Astagfirullahaladzim. Nah, di Jeddah itu ada satu makamnya Siti Hawa, kedua ada monumen sepeda dinamai orang Indonesia sepeda Adam, saking besarnya. Yang kedua pasar Seng tuh, pasar apa, bahasa apa itu? Indonesia Seng, itu yang namanya orang Indonesia jago ngarang, Pak. Lu ngerti nggak? Masa di Mekah pasar Seng, pasar bahasa Arab, bahasa Betawi. Pasar, bahasa Betawi, bahasa Arab. Bahasa Arab, suk. Tapi orang Indonesia, kita ke pasar Seng itu kan bingung. Kalau di sini pasar Bo, pasar Senen. Tapi kalau ibu ya, kalau dari pasar Senen ke pasar Minggu jauh, Pak. Jauh. Harus ada pasar Selasa, pasar Bo, pasar Kemis. Lu ngerti nggak? Nah, ada lagi, Bapak, di Jeddah, Masjid Terapung. Itu orang Indonesia ngarang, di Laut Merah.
Jadi jangan aneh kalau minal aidin dimanai mohon maaf lahir dan batin. Marhaban ahlan wa sahla, apa ahlan wa sahla karena marhaban. Tuh, kebanyakan di kita mah ahlan wa sahlan wa marhaba. Marhaba dulu coy, baru ahlan wa sahla. Lu salaman ketemu dulu sebelum ketemu. Ini kebiasaan salah yang dipakai dari zaman Kibenen sampai ke Benun. Marhaban ahlan wa sahla. Nah, ahlan wa sahla wa marhaban. Kudu nama marhaban ahlan. Nah, tapi ahlan selamat datang wilujeng sumpingnya. Kudu nama marhaban ahlan. Marhaba ya Nurul. Ada kalimat ya Nurul, nabinya sudah ada Bapak. Bukan Nurul barak marhaba. Marhaba dulu baru ahlan wa sahla. Kebanyakan di Indonesia ahlan wa sahla wa marhaba. Ente salaman udah ketemu orangnya apa jauh? Tuh ketemu, asik ngaji lagi sama gua. Untung undang gua lo. Nah ini Pak, tapi walaupun salah nah minal aidin wal faizin kullu amin wa antum taqabbalallahu minna wa minkum. Baru di bawah saya dan sekeluarga mengucapkan mohon maaf lahir. Inna minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ah, itu lain-lain maaf itu mah. Kembal, tapi insya Allah mafhumnya orang yang sudah kembali, udah menang, udah bahagia, tinggal minta maaf. Jujur Bapak kemarin bagi-bagi duit baru nggak? Hei, bagi-bagi duit baru nggak? Bid'ah bukan? Bid'ah hasanah, baik. Kita ikut sama siapa? Syekh Abdul Qadir setiap bulan Syawal memerdekakan budak Pak. Kita mah nukerin duit doang Pak. Ya puluhan ribu baru 5.000. Berbahagia harus senang, menyenangkan anak kecil Pak, luar biasa. Ya mudah-mudahan tahun depan punya duit 1 juta tukerin 5.000-an, dapat berapa lembar? Wah gak pernah nukerin kayaknya nih. 1 juta 5.000 berapa? 200 lembar coy. Benar? Berapa salah? Lu bilang salah, gua hajar lu. 1 juta 5.000-an yang baru dapatnya 200. Anda bagikan ke anak lebaran itu pahalanya luar biasa Pak. Syekh Abdul Qadir Pak, habasa berapa bos? Ada yang 1.000 real, 2.000 real. Tuh Syekh Abdul Qadir Pak. Jadi kita jalannya Pak, ada yang diikutin. Apalagi Syekh Abdul Qadir setiap Idul Fitri berpakaian yang mewah, harganya 70 dinar. Tapi ada yang minta. Ada yang minta. Lu siap lu enggak? Lu pakai BHS mahal, gas mahal, ada yang minta. Tuh, belum bisa kita Pak. Minimal kita itu aja dulu lah. Ya, kalau nggak bisa nukerin duit yang lecek di istri Kak Bapak kenceng. Saya sering begitu kan, ini apa ya? Ini ya contoh aja ya. Di majlis saya setiap habis taraweh tuh ngisi keropak. Abang Umi dikumpulin duitnya. Kan yang lecek-lecek Pak. Naruhnya kucek-kucek begini. Di rumah diairin di lempeng-lempeng Pak. Kan nggak bakal nanya. Lu penting jangan bengkok. Kan dibungkus. Ya. Enggak usah baik. Kita ikut Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir mah tiap bulan Syawal memerdekakan Bu, ditebus Bapak. Ditebus ya. Jadi mudah-mudahan Bapak bukan sesuatu yang jelek, ini adalah tradisi yang bagus ya. Silaturahim, alhamdulillah. Tidak ada di Arab, saya pernah lebaran di sana, tidak ada dodol, enggak ada dodol Bapak. Geplak enggak ada. Sayur besan enggak ada, roti buaya. Hei orang Betawi, beneran Betawi ini. Seorang Betawi dengerin. Setiap ngebesan ada roti buaya, bener? 1 apa 2? Sepasang. Nah, buaya ada 2 Pak. Hei dengerin. Ada buaya muara, ada buaya darat. Bener gak ini? Saya mau nanya ke orang Betawi, kalau buaya muara makannya gimana?
Hei, buaya makannya gimana? Kaplok. Tapi kalau buaya darat dari belakang, kaplok, kaplok. Lambang, Mbak, katanya buaya itu kawinnya seumur hidup sekali. Ini harus yakin itu. Itu wakutubihi, jangan dimusyrikan, jangan. Itu ada lambang, Bapak. Mudah-mudahan kita pun nikah sampai mati. Kalau bini gua mati, lah kita kawin lagi. Kalau gua mati, dia juga bakal, kalau mati Bapak udah ini aja. Kita udah kayak lu makan bini gua dan nepe otak gitu. Sekarang mudah-mudahan Ustaz Latif masih muda, panjang umur. Kalau mau mati nanti aja 80 tahun. Nah, udah mas, bini udah tua kan. Kalau sekarang bahaya. Ustaz langsung bacanya begini. Kemana? Tahlil. Ke rumah siapa? Si Anu. Suaminya umur 45, berarti sejak 35. Biasanya Ustaz petinya begini. Ke rumah yang tahlilan suaminya mati, kan bininya muda. Jahe atau jahe? Janda herang. Petinya berubah. Itu mau tahlil, Bapak. Assalamualaikum. Dibahas. Ya udah, jangan terus. Taruh dipakai lagi. Memang, nah, Toriko ini untuk memperbaiki diri, jangan dimodif. Tak jadi modif. Ketika kita diundang, Pak, kalau bukan orang Toriko nih, ke rumah orang kaya, datang duluan, datang belakangan. Duluan, Pak. Tuh, udah gaya. Apalagi rumah jahe. Zikir pasti 100. Afdhu zikri falam andu. Ada tambahan lagi, Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jawab 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi. 3 kali. Subhanallah wa bihamdihi. Habib giliran di rumah orang miskin, Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Setan sih. Harusnya ada orang miskin 200, goblok sih. Di orang kaya mah fa'lam annahu hayyum ma'bud. Ini bukan hoak ya, tak marah suruh datang ke gua. Lah kerjaan gua dulu begitu, Pak. Gua kalau diundang lihat dulu suguhannya. Kalau goreng singkong, alah, la ilaha illallah. Kelihatannya bika Ambon, pasti beda Pak bika Ambon mah. Yeah. Malam ini malam ke-7 almarhum. Semoga almarhum terima Allah subhanahu. Ini bukan hoak nyata. Di Indonesia masih terbawa sifat. Dengan disalkin zikir apa? Di siapapun tidak usah dimodif. Di yang kaya 165, yang miskin di rumah nenek-nenek, rumah jahe. Ini sebelum saya tutup, kejadian orang dari Mekah 40 hari dia tidak usaha, rajin berjamaah, kan begitu Pak ya? Pulang dari Mekah harus rajin berjamaah. Nah ini mah Bapak udah 40 hari masih rajin subuh. Orang tanda tanya, kok aneh, biasa aja 40 hari mah udah dari Mekah kan usaha. Ini mah rupanya samping masjid itu ada suaminya meninggal. Suaminya meninggal, berarti istrinya masih muda. Dia selalu duduk di pintu masjid dekat rumah yang meninggal itu. Hanjakalnya Bapak, dia nggak tahu ada wasiat dari suaminya. Kalau saya mati, kawinlah dengan adik saya, namanya turun ranjang. Nah, si laki-laki nggak tahu, pokoknya rajin aja. Pas dengar itu si jahe udah indah kuru, tahu indah kuru? Indah kuru itu tahu nggak? Lain kuru kurus bukan. 100 hari lebih kan boleh nikah 5 bulan lah. Ada tunangan. Kan kaget tuh yang pulang dari Mekah itu. Dia udah ngincer, taunya Masya Allah itu Bapak sekaratnya susah. Orang tahunya dia rajin berjamaah sholat subuh, rupanya niatnya beda. Kenapa? Mau nyantol sama rupanya jahenya udah dicantol sama adeknya. Awas.
Tidak ada syarat Bapak. Kalau memang nggak punya biaya mah silakan. Ini kesiksa. Pulang dari Mekah gak boleh kondangan, gak boleh dagang. Kalau punya bekal, orang ke Mekah juga ngegadein surat tanah. Ya Pak, awas. Setelah belajar tarikoh, wukufkan di sini, saikan di sini, jamaahkan di sini. Kalau memang Anda senegang, silakan ikut berjamaah. Tidak, jangan khawatir berubah niat, tak berubah niat. Ustaz Latif rajin jamaah, misalnya ke masjid anu, pasti ada motivasi. Lah ini aja masjid ada, kenapa rupanya di masjid ono ada paham? Jadi Abah Ana mengajarkan, udah amalkan kalawannya, insya Allah dapat Bapak ya. Berbahagia Pak, berbahagia sekali itu, berbahagia itu. Di Abah tidak ada seragam pakaian, seragam hanya dalam hati. Inilah hebat. Pertahankan Bapak. Pakai peci boleh, tidak pakai peci boleh, pakai koko boleh. Saya bebas-bebas saja. Ya, kenapa? Karena di Abah seragam iya. Setinggi-tingginya tahu, tolong catat. Seluas-luasnya tahu, sedalam-dalamnya tahu, belum tentu mengerti. Setinggi-tingginya mengerti, seluas-luasnya mengerti, sedalam-dalamnya mengerti, belum tentu merasa. Rasa adalah Bapak, monyet sama bajing besar mana? Buruan, udah siang nih. Monyet yang bisa bolongin kelapa, monyet apa bajing? Yakin? Nah, kenapa bajing? Hei, kenapa bajing? Besar monyet, tapi monyet gak bisa. Ada bahasa, barang siapa jaga ilmu syariat gak ditalkin kolbunya, kelakuan monyet mainin kelapa ngagulung-gulung. Dia pengen makan rasanya kelapa nggak bisa, tapi bajing bisa. Bajing kan kecil. Dengan apa? Pertama dia kencingin dulu Pak. Pernah lihat kencing bajing? Oh, kurang gaul loh. Dikencingin dulu, kelapa kan busuk Pak. Sudah busuk baru di apa? Kenapa harus wasilah air kencing dulu? Karena bajing gak punya tetangga kayak monyet. Monyet kan baca ilmunya. Dengan air kencing, batok kelapa itu lembut. Dengan lembutnya kemudian digigit, dengan gigitnya dibolongin, akhirnya dia bisa memakan rasanya kelapa. Kita bukan kiai, bukan ustadz, dengan ditalkin zikir bisa mengenal Allah. Merinding saya Pak. Kita gak punya Ustaz Latif Pak LC. Lah kita berbawa LC, ya SD aja nggak tamat. Tapi dengan ditalkin zikir, seperti bajing, binatang kecil bisa makan dalamnya kelapa dengan wasilah dikencingin dulu, sudah dikencingin, baru digigit, sudah digigit, bolong, dimakan kelapanya. Kita ini bajing semua. Saya juga bajing Pak, tapi bukan bajingan. Bukan bajing loncat. Inilah contoh buat kita Bapak. Ya, suka ada bahasa jago ilmu di Jawa Barat sini bilang, lamun jelma pintar tidak memiliki zikir dalam hatinya, kelakuan monyet ngagulung-gulung. Itu kan bahasa umum Bapak. Kita mah bukan monyet lah, bajing. Tapi alhamdulillah walaupun kita kaya bajing, tapi tahu rasa. Man aropa nafsahu faqad aropa rabbahu, wa man aropa rabbahu faqad jahila nafsahu. Bapak Ibu kita semua kenal diri, pasti jawab bisa sedikit banyak kenal Allah. Saudara-saudara kita jawab, kita ini nggak ada apa-apanya. Bajing yang tiap hari loncat sini Pak. Tuh bajing. Alhamdulillah. Mudah-mudahan contoh ini buat keyakinan kita. Bapak jangan sedih, diganti dapur Abah tidak pernah memilih dan memilah yang kaya, yang miskin, yang bodoh, yang pintar, tetap diakui murid Abah. Yang penting khidmat, man hasuna khidmatuhu wajib karmat. Dalam kitab Bibtul Sudur ini doa yang paling mustajab dari Abah. Khidmat aja, khidmat Pak, ngiluin Pak. Contoh tadi tolong ya kepada para pembalik siapapun, mukaddimah yang suka dipakai wakil talqin jangan dipakai untuk mukaddimah. Ya, makanya harus tahu apa yang dibaca ketika wakil talqin itu tidak boleh dipakai mukaddimah selain talqin.
Abah Anom tidak bertanggung jawab, karena itu doa dipakai hanya untuk nalkin. Ya. Kalau yang sudah, mudah-mudahan kedepannya gak usah dibaca. Kalau pengen tahu, nanti saya jelaskan ketika nalkin. Inilah doa yang tidak boleh. Saya sendiri punten Bapak, sebagai tugas nalkin, gak boleh muqaddimah dengan ini. Saya tugas nalkin, boleh dibaca itu doa ketika pembukaan. Kena dari SK dari Abah, sampaikan kepada yang ditalkin, doa muqaddimah ini tidak boleh dihafalkan dan tidak boleh diingat-ingat. Tuh, itu Bapak ya. Nanti ditalkin saya akan kasih tahu yang mana yang nggak boleh. Tadi udah ngobrol sama Ketua LD, ini perbaikan Bapak ya. Kenapa? Kesini banyak orang-orang yang tidak tahu. Ya, kenapa? Bukan salah mereka, belum ada keterangan-keterangan. Contoh tadi ya, masalah manakib ya, nanti dibahaslah dengan kita ini ya. Jadi lembaga ini adalah bukan punya Ustaz Abdul Latif, punya Abah Anom. Ini kepanjangan Abah Anom Pak. Inilah termasuk majlis doa yang disukai oleh Abah Anom ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak kita semuanya diberkahkan, dipanjangkan umur, diselamatkan, dijauhkan malapetaka di akhirat, dan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah sampaikan sekali lagi, mohon maaf lahir dan batin ya. Mudah-mudahan sampai ketemu lagi, karena ini ada talqin ya, nanti silakan Bapak yang mau talqin ikut sebarang. Karena begini, hakikat talqin itu bukan saya yang nalkin, yang nalkin itu Abah Anom. Jadi kalau tajadud itu bukan hanya ikhwan, wakil talqin juga ikut tajadud. Cuma bedanya kalau bahasa kita mah sambil nyelam minum air. Nah, jadi saya ingin mati ketika nalkin. Orang ditalkin itu pasti la ilaha illallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.